Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, salah satu yang menjadi kebanggaan manusia adalah keberhasilan atau prestasi dalam hidup. Keberhasilan bisa membeli mobil baru yang mewah tanpa kredit. Keberhasilan karena omset perusahaannya melebihi target. Lalu orang pamer di media sosial. Paulus mengingatkan keberhasilan atau prestasi jemaat di Korintus sebagai sebuah hikmat yang datang dari manusia, dan itu bisa dengan cerdiknya sendiri membelenggu manusia. Maka Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak membanggakan itu semua dan mengembalikan seluruh keberhasilan, hikmat hidup, prestasi sebagai milik Allah. Seperti kalian milik Kristus dan Kristus milik Allah. Ketika manusia berhasil, harus mengembalikan segala sesuatunya sebagai milik Allah.
Pun sebaliknya, ketika manusia gagal dalam hidup, Simon yang sepanjang malam menangkap ikan tetapi tidak dapat adalah peristiwa kegagalan hidup. Dia nada-nadanya hampir putus asa. Sudah sepanjang malam, sudah bekerja keras, ia menangkap ikan, menebarkan jala, tetapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah Yesus, ia menabarkan jala itu juga, lalu menangkap banyak ikan. Paulus, Simon yang ahli sebagai nelayan, sepandai apapun dia, keahliannya hebat, dia perlu belajar dari suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang memerintahkan dia menebarkan jalannya. Mari kita sebagai orang beriman, ketika berhasil tidak sombong dalam hidup, dan seandainya gagal tidak putus asa. Kita mengembalikan segala sesuatunya sebagai milik Tuhan. Dengan begitu kita semakin mengimani Tuhan, punya kerendahan hati, dan dijauhkan dari sombong ketika berhasil, dan dijauhkan dari putus asa ketika gagal. Kita satukan doa-doa kita bersama.